Sebelum kita membuat cerita atau tulisan, pasti kita memikirkan terlebih dahulu. Apa sih topik yang akan kita bahas? Lalu, tema apa yang akan kita masukkan dalam tulisannya? Setelah kita memikirkan topik dan temanya, bagaimana kita akan membuat kerangka dari penulisannya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Arsidianti dengan NIM 37. Di sini, saya akan menjelaskan ringkasan dari materi, topik, tema, dan kerangka karangan. Sebelum kita memikirkan ketiganya, yaitu topik, tema, dan kerangka karangan, kita perlu tahu dulu ketiganya itu apa sih? Yang pertama, topik adalah pokok permasalahan yang masih bersifat umum dan menjadi dasar dalam menulis. Kalau kita menggunakan contoh menggambar, kita mau menggambar seorang idol yang berhasil melaksanakan tur konser mereka. Dalam hal ini, kita masih belum tahu idol ini merasakan perasaan apa. Apakah dia merasakan rasa sedih atau senang? Untuk menentukannya lebih spesifiknya, kita menentukan tema. Tema adalah ide utama atau pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan. Tema sendiri adalah ide yang lebih spesifik dibanding dari topiknya. Kalau kita menggunakan contoh gambar tadi, kita sudah menentukan kita akan menggambar perasaan seorang idol yang berhasil melaksanakan tur konser. Setelah itu, kita perlu menentukan perasaan apa yang dirasakan oleh idol tersebut. Misal, kita memilih idol tersebut merasakan euforia dan kebahagiaan setelah mewujudkan mimpinya. Setelah kita menentukan topik dan tema, kita perlu menentukan bagaimana kita akan menyampaikannya. Kita perlu membuat guideline atau kerangka karangan. Kerangka karangan sendiri adalah rancangan yang mengatur ide-ide pokok dalam tulisan agar tulisan tersebut terstruktur. Kalau kita menggunakan contoh gambar tadi, kita sudah menentukan apa yang akan kita gambar dan kesan apa yang akan kita sampaikan. Setelah itu, kita perlu membuat sketsa dari ide-ide yang sudah kita pikirkan tadi. Sketsa di sini kita perlu membuat sketsa yang baik, karena kalau sketsanya tidak jelas, apa yang sudah kita pikirkan tidak akan tersalurkan atau tidak tersampaikan dengan baik. Sama dengan kerangka. Kalau misal kerangka yang kita buat tidak baik dan tidak terstruktur dengan benar, pembaca tidak tahu apa yang sedang kita sampaikan dan apa yang sedang kita bahas. Topik, tema, dan kerangka karangan memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana topik akan menjadi pedoman atau arah untuk penulis membuat tulisan atau karangannya. Lalu, tema akan memperjelas arah atau fokus yang sudah dibuat oleh penulis bagaimana tulisan tersebut disampaikan. Setelahnya, setelah menentukan topik dan temanya, penulis akan menyusun kerangka karangan agar ide-ide yang sudah dipikirkan menjadi lebih sistematis agar tulisan yang dibuat lebih terstruktur. Adapun langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk membuat sebuah karangan. Yang pertama, kalian perlu menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kalian bahas. Topik yang kalian pilih harus bersifat menarik agar pembaca mau dan tertarik untuk membaca tulisan kalian. Yang kedua, setelah memikirkan topik, kalian perlu mengumpulkan bahan dan referensi untuk mendukung dan menunjang topik yang akan kalian bahas. Yang ketiga, setelah menentukan topik dan mengumpulkan bahan dan referensinya, kalian perlu untuk mengidentifikasi ide pokok yang akan kalian bahas di dalam tulisan kalian. Setelah itu, kalian perlu menyusun ide dalam urutan yang logis. Tahap terakhir, kalian membuat kerangka karangan dari ide-ide yang sudah kalian tentukan dan yang sudah kalian urutkan tadi dalam format yang sistematis. Jadi teman-teman, dalam membuat sebuah karangan, terdapat 3 komponen penting dalam pembuatannya, yaitu topik sebagai pokok ide yang sifatnya masih umum, lalu tema yang idenya sudah lebih spesifik, lalu yang terakhir, kerangka karangan yang berfungsi untuk menyusun ide-ide yang sudah dipikirkan menjadi lebih sistematis atau lebih terurut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.